mission, let's go. 저 건물을 찾으러. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan membahas beberapa materi dari mata kuliah pengendalian pembangunan. Namun sebelumnya itu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurlela Saile dengan NIM D0321305 dari kelas PWK 2021 kelas A di mata kuliah pengendalian pembangunan dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Rafiq Mahfud STME di perencanaan wilayah dan kota. Jadi ada beberapa pokok pembahasan yang akan saya bahas, yaitu yang pertama KKPR, yang kedua yaitu PKKPR, dan yang ketiga RKKPR, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu pelaksanaan SPPR. Nah, yang pertama yaitu KKPR. Nah, KKPR ini atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTPR. Nah, KKPR ini terdiri atas yang pertama yaitu KKPR untuk kegiatan berusaha, kemudian yang kedua yaitu KKPR untuk kegiatan non-berusaha, dan yang ketiga yaitu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Nah, yang pertama yaitu KKPR untuk kegiatan berusaha. Nah, KKPR untuk kegiatan berusaha ini yang pertama pelaksanaan KKPR untuk kegiatan berusaha dilakukan melalui KKPR dan PKKPR. Nah, yang kedua KKPR ini dilaksanakan melalui OSS sesuai dengan ketentuan peraturan menteri. Nah, materi yang kedua yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan non berusaha. Nah, pelaksanaan KKPR untuk kegiatan non berusaha ini meliputi KKPR dan PKKPR. Nah, KKPR untuk kegiatan non berusaha ini ada beberapa, yaitu kegiatan pemanfaatan ruang untuk rumah tinggal pribadi, kemudian tempat peribadatan, yayasan sosial, yayasan keagamaan, yayasan pendidikan, atau yayasan kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak bersifat strategis nasional yang dibiayai oleh APBN atau APBD. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pemanfaatan ruang ini yang merupakan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dibiayai dari perseroan terbatas atau corporate social responsibility atau CSR. Kemudian yang ketiga yaitu kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional. Nah, dalam pelaksanaan KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional ini diberikan untuk yang pertama RKPR yang bersifat strategis nasional yang termuat dalam RT RWN, kemudian RTR pulau atau kepulauan, RTR KSN, RT RWP, RT RW kabupaten atau kota, RTR KPN, dan atau RDTR. Kemudian yang kedua RKPR bersifat strategis nasional yang belum termuat dalam RTWN, RTR pulau atau kepulauan, RTR KSN, RTWP, RT RW kabupaten atau kota, dan RDTR KPN dan RDTR. Kemudian kegiatan yang bersifat strategis nasional ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya itu KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis dimohonkan oleh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Bupati atau Wali Kota dengan menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan. Dan selanjutnya yaitu KKPR ini untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional diterbitkan oleh Menteri. Nah, kemudian materi yang kedua yaitu membahas mengenai PKKPR. Nah, PKKPR ini atau program
berperan sebagai pengganti izin lokasi dan juga izin pemanfaatan ruang dalam membangun serta mengurus tanah. Kemudian materi yang ketiga yaitu tentang RKKPR. Nah, RKKPR ini atau rekomendasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang merupakan dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan pemanfaatan ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan penyelenggaraan penataan ruang. Kemudian materi yang terakhir yaitu membahas mengenai pelaksanaan SPPR. Nah, SPPR ini yaitu sinkronisasi program pemanfaatan ruang atau SPPR adalah upaya menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR ini dilakukan dengan menyelaraskan indikasi program utama dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu. Pelaksanaan SPPR ini bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Nah,